warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Unita Lagampang, NIM 18020505067. Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Proses perencanaan beserta fungsi serta tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Proses perencanaan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama, peramalan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan adalah proses penentuan jumlah SDM yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan program. Perencanaan program meliputi dua hal, yaitu manajemen kinerja dan manajemen karir. Fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia: yang pertama, perencanaan; yang kedua, rekrutmen; yang ketiga, seleksi; yang keempat, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pengertian rekrutasi. Proses rekrutasi atau rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Pengertian proses seleksi. Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Tahapan seleksi yang pertama yaitu data ulang, umumnya surat lamaran yang dibuat oleh calon karyawan sesuai dengan masing-masing personal. Itu sebabnya buatlah formulir kualifikasi khusus sesuai dengan informasi apa yang dibutuhkan perusahaan untuk calon karyawannya. Yang kedua, tes psikologis. Ada bermacam-macam, ada tes untuk mengukur ketahanan kerja atau melihat kemampuan daya pikir calon karyawan. Yang ketiga, tes umum. Tes ini mulai jarang diberikan kecuali untuk karyawan yang akan dialokasikan untuk menduduki jabatan tertentu seperti supervisor, penjualan, atau store manager. Yang keempat, wawancara. Wawancara awal mulai dari menanyakan soal keluarga, kemudian tempatnya bekerja, dan sebagainya. Yang kelima, tes tambahan. Namun jika Anda merasa masih belum menemukan atau belum bisa memutuskan kandidat yang tepat, maka Anda bisa meminta mereka membuat analisa. Apa yang dimaksud dengan plasmen, induksi, dan orientasi? Penempatan atau plasmen adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Yang kedua, induksi adalah proses berpikir dari akal kita, dari pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam hal-hal yang lebih konkret dan khusus untuk menyimpulkan pengetahuan yang lebih umum. Yang ketiga, orientasi. Orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Informasi yang disampaikan berupa latar belakang perusahaan hingga peraturan. Apa yang dimaksud dengan aset? Maksud dari kalimat tersebut adalah tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan
tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika karyawan bekerja dengan tulus, semangat tinggi, dan rasa memiliki terhadap perusahaan, maka akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap perusahaan. Jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Penilaian prestasi kerja dalam hubungannya dengan promosi dan karir. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai penyedia informasi yang sangat membantu dalam membuat dan menerapkan keputusan-keputusan seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan transfer. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Metode untuk penilaian kinerja. Kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis. Kelebihan yang pertama, dilakukan secara mendetail. Yang kedua, mencakup banyak karyawan. Yang ketiga, penilaian membutuhkan sedikit pelatihan. Yang keempat, biaya murah. Yang kelima, mengurangi penyimpangan penilai. Kekurangannya yang pertama, tingkat subjektivitas tinggi. Yang kedua, hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilai. Yang ketiga, manajer tidak optimal. Yang keempat, sulit menentukan kriteria yang relevan dengan pelaksana pekerjaan. Kedua yaitu metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja. Kelebihannya yang pertama yaitu prestasi dari setiap pekerja tercatat. Yang kedua, dapat digunakan sebagai salah satu yang mempengaruhi jabatan pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan. Yang keempat, saling mendukung antar metode penilaian kinerja. Kekurangannya yang pertama, mengeluarkan biaya ekstra. Yang kedua, membutuhkan pelatihan karyawan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.